Pagi itu, ada pemandangan berbeda di Jalan Raya Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Warga berkerumun di tepi jalan, persis di depan tempat pembuangan sampah. Rupanya, ada penemuan mayat seorang wanita yang tersimpan di dalam sebuah koper berwarna merah. Tubuhnya tak utuh. Bagian kepala dan 2 kakinya tak ada. Aparat kepolisian Resort Ngawi yang datang ke lokasi penemuan mayat mutilasi ini langsung melakukan olah TKP. Belakangan diketahui korban bernama Uswatun Hasanah, warga Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Untuk mengetahui lebih dalam kasus tewasnya Uswatun Hasanah, tim menyingkap tabir tiba di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi. Di tempat ini, kami bertemu dengan Andi Bangga, Kepala Desa Dadapan. Pak Andi, boleh minta tolong ditunjukin buat lokasi penemuan kopernya di mana Pak, titiknya Pak? Di sekitar sini Mbak, selokan sebelah pinggir sini. Jadi sekitar hari Kamis pukul 08 pagi, ada warga desa sebelah yang mau membuang sampah. Ternyata ada paket misterius tersebut. Paketnya agak besar sehingga beliaunya penasaran. Akhirnya dari Polres Ngawi bersama tim forensik juga ikut membuka isi koper tersebut. Ternyata berisi bed cover dan sepotong tubuh mayat perempuan. 3 hari setelah penemuan mayat, polisi meringkus seorang pria yang telah menghabisi nyawa dan memutilasi Uswatun Hasanah di wilayah Madiun. Rohmat Trihartanto alias Anto, nama pria ini. Terakhir kita dapat informasi di Tulungagung dia mengarah ke Ponorogo, kita kejar ke Ponorogo. Dari Ponorogo dia rencana ke informasinya ke Surabaya. Nah, kita lakukan pembuntutan lewat Madiun. Sebelum masuk tol di perempatan lampu merah tersebut kita lakukan penangkapan. Dia langsung cerita semuanya terkait koper merah itu, dan yang kita tanyakan sisa tubuh yang lain, langsung dia cerita ada di Ponorogo, ada di Trenggalek. Malam itu juga kita lakukan pencarian. Keterlibatan Anto dalam kasus mutilasi ini diperkuat dengan ditemukannya sejumlah rekaman CCTV dan struk pembelian barang di sebuah minimarket. Dari TKP kita melakukan penyelidikan, ditemukan satu buah slip pembelian di salah satu retail modern di wilayah Ngawi. Kemudian kita cek ke retail tersebut dan kita cek CCTV-nya pada jam dan hari yang ada di pembelian struk itu. Ditemukanlah ada seseorang yang membeli beberapa alat ataupun yang diperlukan. Di kamar 301 Hotel Adi Surya Kediri inilah Anto mengeksekusi korban Uswatun Hasanah. Dengan keji, Anto memutilasi tubuh Uswatun menjadi 4 bagian dengan menggunakan pisau buah yang dibelinya di minimarket. Dari jam 23 sampai jam 2 pagi itu dia melakukan aksinya mutilasi itu. Mutilasi. Selesai jam 3. Dari keterangan Anto, polisi akhirnya menemukan potongan kedua kaki Uswatun di wilayah Ponorogo. Selanjutnya, polisi membawa Anto menuju wilayah Trenggalek untuk mencari bagian kepala Uswatun.
Peristiwa pembunuhan ini bermula saat Uswatun bertemu dengan Anto di Terminal Gayatri Tulung Agung pada Minggu sore. Sebelum menyewa kamar hotel, keduanya lebih dulu masuk ke sebuah rumah makan. Sepertinya mereka baik-baik saja, tidak nampak pertengkaran di antara keduanya. Sampai akhirnya mereka pergi menuju Hotel Adi Surya, Jalan Mayor Bismo, Kediri. Pada rekaman CCTV berikutnya, Anto membeli sejumlah barang di sebuah minimarket. Salah satunya pisau buah yang digunakan untuk memutilasi Uswatun. Saat itu kondisi Uswatun sudah tewas di dalam kamar hotel. Potongan tubuh Uswatun yang sudah dimasukkan ke dalam koper ini hendak dibuang oleh Anto. Sementara itu, Maulana, kerabat Anto, hanya terlihat diam duduk di bangku depan kamar. Dari pengakuannya, Maulana tak tahu sama sekali apa isi koper yang diangkut oleh Anto. Rohmat Trihartanto alias Anto yang telah memutilasi Uswatun Hasanah diringkus di wilayah Madiun, Jawa Timur. Rupanya setelah membuang potongan tubuh Uswatun, Anto sempat pulang ke rumah dan bersikap biasa saja di depan anak dan istrinya. Pengakuan Anto ini disampaikan secara eksklusif kepada tim menyingkap tabir. Rumah kosong ini sempat digunakan oleh Rohmat Trihartanto alias Anto untuk menyimpan potongan tubuh Uswatun Hasanah. Lokasinya di Dusun Banaran, Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulung Agung, Jawa Timur, tak jauh dari tempat tinggal Anto dan keluarganya. Di rumah kosong inilah Anto membawa jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi di dalam koper sebelum akhirnya dibuang. Anto membawa jasad dalam koper tersebut lantaran bingung hendak dibuang kemana jasad korban. Menurut informasi yang kami dapat, rumah ini ternyata milik mendiang nenek Anto. Setelah disimpan di rumah kosong ini, barulah Anto membuang potongan tubuh Uswatun ke 3 lokasi. Anto kini sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Uswatun Hasanah. Berdasarkan penyidikan polisi, ada 2 motif peristiwa pembunuhan ini. Yang pertama sakit hati, kemudian yang kedua cemburu. Sakit hatinya kenapa? Karena yang bersangkutan mendoakan putrinya, ya, korban itu mendoakan putrinya supaya menjadi wanita yang nggak baik, kemudian menyuruh membunuh anak yang keduanya karena nggak senang yang bersangkutan saudara tersangka ini punya anak yang kedua. Kemudian yang kedua, sakit hati karena merasa sudah membiayai yang bersangkutan, namun mohon maaf, korban ini sering memasukkan laki-laki ke tempat kosnya. Itu yang menjadi pemicu utama daripada sakit hati dan cemburunya tersangka terhadap korban. Akhir pekan kemarin, polisi juga sudah merampungkan pemeriksaan psikologi tersangka. Kita sudah lakukan pemeriksaan psikolog kepada tersangka. Hasil daripada yang dilakukan oleh psikolog, yang bersangkutan memiliki emosional yang sangat tinggi dan juga posesif, orangnya posesif. Secara eksklusif, sang penjagal Rohmat Trihartanto alias Anto blak-blakan soal kenapa ia tega berbuat keji kepada Uswatun Hasanah. Sebelum check-in mampir itu rumah makan dulu. Jadi sempat makan bareng dulu, habis makan langsung check-in. Nyampe hotel ya saya mandi dulu gitu, terus ya ngobrol-ngobrol gitu.
Terus pada saat mau berhubungan itu tiba-tiba dia itu teringat anak saya yang nomor 2 gitu. Jadi cekcoknya itu di situ. Terus dia bilang kan gini, kalau seandainya istri saya itu nggak punya anak yang kedua, itu dia itu masih tujuannya itu saya gitu. Terus dengan adanya anak yang nomor 2 itu, dia itu sudah nggak mood, saya itu bukan tujuannya lagi gitu. Almarhum itu nggak terima istri saya punya anak lagi yang kedua itu. Terus nyumpah-nyumpahin, anak kamu loh perempuan, suatu saat jadi kurel gitu. Akhirnya saya emosi itu. Setelah itu saya panik, kok sudah nggak bernyawa gitu. Karena saking saya sudah panik, akhirnya itu saya berniat itu ngambil koper. Sebenarnya itu nggak ada niat mutilasi, karena saking saya panik, saking saya bingung, saya masukkan koper itu kan nggak muat. Itu sempat saya injek-injek biar muat, itu ternyata tetap nggak muat. Akhirnya itu saya potong itu. Dalam keadaan terpotong 4 bagian, Anto kemudian membuang tubuh korban. Saya buang potongan badan itu pertama koper dulu saya buang di dadapan dekat pembuangan sampah. Habis itu arah pulang saya buang kaki itu di daerah Sampung, Ponorogo. Itu sebenarnya sudah sama kepalanya itu mau aku buang. Cuman saya lempar dari dalam mobil itu ternyata kena jendela, jadi mantul lagi, kepalanya itu nggak ikut kebuang. Mau saya buang, akhirnya ini dari belakang kayak ada mobil gitu, ada lampu. Akhirnya saya panik, gugup, dari takut ketahuan kan, saya langsung tancap gas pulang gitu. Terus kepalanya itu sempat nginep 1 malam di dalam mobil. Akhirnya saya buang besoknya itu di daerah Watulimo. Habis itu ya saya pulang lagi. Nah ini pas pulang Mas ke rumah, iya. Mas kan ada anak gitu, ada anak istri gitu Iya. Mas. Ngelihatnya gimana itu Mas? Ya karena saya seolah-olah biasa gitu. Jadi seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi saya tutupin dari anak istri gitu. Dan inilah jawaban Anto ketika kami tanya soal peran Maulana, kerabatnya yang terlihat duduk di depan kamar hotel. Itu saya suruh cuman buat nyupirin gitu. Soalnya kan bolak-balik Tulungagung Kediri saya capek. Terus saya telepon kerabat itu, saya tanya posisi di mana gitu. Dia bilang di rumah. Akhirnya saya langsung nyamperin ke rumahnya, terus saya minta tolong disopiri gitu. Buat keluarga almarhum saya minta maaf. Saya kilap, saya salah. Saya minta maaf. Terus buat keluarga saya, anak istri saya di rumah, buat ibu saya juga minta maaf. Hanya karena tak bisa menahan emosi, kini Anto sengsara. Menjalani hidup dari balik jeruji besi penjara dalam waktu yang cukup lama. Sedikit demi sedikit Uswatun menyisihkan uang hasil kerjanya untuk membangun rumah. Tapi sayang, belum rampung rumah yang dikerjakan, Uswatun telah pergi untuk selamanya dengan cara yang cukup tragis. Uswatun Hasanah, janda beranak 2 ini bekerja sebagai sales kosmetik di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Oleh rekan kerjanya, Uswatun dikenal sebagai sosok yang sangat baik. Hari ini kami sudah membuat janji dengan salah satu teman korban untuk mengetahui seperti apa korban di mata temannya dan juga seperti apa sosok korban di lingkungan pekerjaannya. Kami sempat bertemu dengan Osin, rekan kerja korban di sebuah tempat makan di Tulungagung. Ya, selama ini Uswatun yang akrab disapa Ana oleh rekan kerjanya memang kos di Tulungagung. Di mata Osin, Uswatun merupakan sosok wanita yang tertutup.
Ia jarang menceritakan kehidupan pribadinya kepada orang. Jadi untuk masalah pribadinya kurang banyak tahu. Cuma di kerjaan aja dia itu sosok yang baik. Dia itu kalau kerja itu nggak terlalu nuntut aneh-aneh, mau dapat rezeki berapapun dia juga nerima. Menurutku dia juga bukan tipe orang yang matre banget gitu loh, Kak. Saat disinggung apakah Uswatun pernah bercerita soal pria yang membuatnya kecewa, inilah jawaban Osin. Katanya sempat deket sama cowok, cuma ya kayak dia itu ngakunya awalnya itu ngakunya sudah pisah ranjang gitu loh, Pak. Terus tiba-tiba malah denger katanya istrinya hamil kayak gitu. Itu dia pernah bercerita. Itu kalau sosoknya itu aku enggak pernah tahu siapa yang dia ceritakan, yang dia maksud itu saya enggak tahu. Osin pun tak menyangka jika sahabatnya itu tewas dengan cara yang cukup tragis. Ana dibunuh gitu. Mikirku Ana yang mana gitu loh. Kan temen yang namanya Ana banyak. Terus yang kerja sama kamu itu, wah itu langsung kayak nggak percaya gitu loh Kak aku. Penelusuran kami berakhir di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Kami bertemu keluarga Uswatun di sini. Sulatemi, ibu kandung Uswatun, sempat berkisah kepada kami soal pribadi anak sulungnya itu. Insya Allah dia itu orangnya baik gitu. Setiap sama teman atau gimana gitu nggak pernah nyusahin gitu, nggak pernah bikin nangis atau gimana gitu, selalu bikin senyum gitu loh. Sulatemi terakhir bertemu sang anak pada Sabtu 18 Januari 2025 lalu. Saat itu, Uswatun hendak membayar ongkos kuli yang sedang membangun tempat tinggalnya. Terakhir ketemu waktu cuti pulang itu, waktu mau bayar kuli gitu. Itu kan ketemu juga di pasar. Jadi ya terakhir itu. Saat mendapat kabar buruk yang menimpa Uswatun, kebetulan Sulatemi sedang sakit. Waktu itu pas Rejab gitu, jadi di musola anak saya sama suami saya tidur. Kemudian tiba-tiba Mbak Ananya datang gitu, Bu, ada polisi nyari Bu gitu. Terus diceritakan kronologinya gitu. Terus polisinya bilang, kalau memang yakin besok pagi ibu bisa ke Polres Ngawi gitu. Temennya itu memang bilang ada sandal, ada terus tindik itu kan memang anak saya kan punya tindik gitu. Nah itu kan dari cilik kulit katanya banyak bulunya kan anak saya kulitannya memang bersih gitu. Ada bulunya juga di tangan ataupun di kaki gitu. Sulatemi pun mengaku jika dirinya kenal dengan Anto, orang yang telah menghabisi nyawa anaknya. Kalau sama pelaku saya kenal, ya pernah diajak main lah. Tapi kan saya nggak tahu orangnya gimana gitu. Tapi di depan itu kayaknya baik, orangnya baik. Saya juga nggak nyangka kalau dia gitu. Ini adalah istana impian Uswatun Hasanah yang belum rampung dikerjakan. Angan-angannya ke depan rumah ini bisa menjadi tempat yang nyaman untuk berkumpul ia dan anak-anaknya. Namun sayang, semua angan-angan itu sirna. Uswatun tak bisa lagi menikmati hasil jerih payahnya. Uswatun Hasanah, wanita tangguh itu kini pergi untuk selamanya. Perjuangan Uswatun untuk mengobati sakit sang ibu dan membesarkan kedua anaknya sudah berakhir. Uswatun Hasanah, janda beranak dua yang tewas termutilasi, kini telah pergi untuk selamanya. Niat untuk membahagiakan anak dan orang tua dengan caranya kini telah pupus. Selamat jalan Uswatun, semoga bahagia di alam sana. Loh, gue gak usah bentuk.